Siamo. Siap. Kami dari kelompok 5 akan membawakan tema tentang remaja sehat peduli sesama. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan seluruh anggota dahulu. Yang pertama dari saya, Tamira Siskia dengan NIM 0306211016, dan Saya Faridava dengan NIM 03062121 dan saya Fadila Hilmi Setia dengan NIM 0306213159. baik, materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yang pertama kebersihan dan kesehatan. Kebersihan itu merupakan keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan juga bau. Lalu kesehatan. Kesehatan itu merupakan keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan juga sosial. Nah, yang kedua itu saya akan membahas tentang gaya hidup bersih dan sehat. Gaya hidup bersih dan sehat itu bisa dengan cara menjaga pola makan, terus juga seperti makan makanan yang bergizi, lalu melakukan olahraga, tidak merokok, tidak meminum yang mengandung alkohol, terus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, dan lebih baik berjalan kaki agar lebih sehat. Lalu yang kelima itu ada menjaga kebersihan kamar mandi, tempat cuci tangan dan toilet itu dicuci, dibersihkan kurang lebih seminggu sekali. Lalu pembuangan sampah dan limbah keluarga, alangkah baiknya dilakukan sebanyak seminggu 3 kali. Selanjutnya akan dibahas oleh Fadila Hilmi. Pada Fadila dipersilahkan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai menjadi bersih dan sehat itu menyenangkan. Oke, teman-teman, kalau kita mau menjadi bersih dan sehat, pasti diri kita tuh menjadi senang untuk berada di lingkungan tersebut kan. Jadi inilah yang kita butuhkan, menjadi sehat dan bersih. Mengapa menjadi bersih dan sehat itu menyenangkan? Karena satu, kita memiliki tubuh yang bersih dan sehat akan membuat banyak orang senang bergaul denganmu. Dengan kita bersih, kita gampang aja dekat dengan siapapun. Tetapi kalau kita kotor, siapa yang mendekat dengan kita ya teman-teman? Dan yang kedua, ada rasa bangga apabila memiliki rumah kecil tapi bersih dan sehat. Nah, kalau kita punya rumah besar tetapi dengan keadaan kotor, siapa sih yang betah tinggal di situ? Tetapi jika kita memiliki rumah yang kecil dengan lingkungan yang bersih dan sehat, pasti kita nyaman berada di situ. Dan yang ketiga ada menjaga kebersihan sekolahmu akan membuat lingkungan sekolah dan warga sekolah itu menjadi sehat. Nah, apabila keadaan sekolah dan lingkungan sekolah itu terlihat jorok, bakal imbasnya terkena kepada kita atau kepada siswa yang lain. Jadi apabila kita ingin hidup sehat dan bersih, maka jagalah lingkungan sekolah kita. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernahkah kamu sakit? Apa yang kamu rasakan? Dapatkah kamu melakukan aktivitas sehari-hari? Yang pertama itu ada sakit diare, yang dimana gejalanya itu adalah buang besar atau BAB 3 kali atau lebih dalam sehari. Yang kedua, mengeluarkan cairan. Nah, cara pencegahannya itu adalah yang pertama, perilaku hidup sehat dan bersih. Kemudian mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Menutup makanan agar tidak dihinggapi lalat, serta kuku tetap bersih. Jadi jika kita tidak ingin terkena penyakit diare, maka jagalah pola hidup kita dan melakukan pencegahan yang tadi saya sebutkan. Dan yang selanjutnya ada demam. Gejala demam itu ada suhu tubuh mengalami peningkatan kurang lebih 30 derajat Celcius. Yang dimana pencegahannya itu ada yang pertama, perilaku hidup sehat dan bersih, sehingga terhindar dari infeksi. Pertolongan pertama yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah kompres dengan air hangat. Dan yang kedua adalah segera hubungi layanan kesehatan. Bagaimana menjaga kebersihan dan kesehatan? Kalau kamu ingin hidup sehat, mudah saja. Tanamkan pada dirimu untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan bersih dan berusaha untuk membentuk kebiasaan yang baik. Nah, kalau suka merokok itu termasuk ke kebiasaan yang baik atau yang buruk? Nggak baik sih. Nggak baik kan, karena dia bisa merusak kesehatan. Yang kedua itu adalah selalu berolahraga secara teratur, minum minuman beralkohol. Itu baik nggak sih menurut kalian? tidak. Kayak sia-sianya nggak sih jatuhnya? Ya, dia sudah berolahraga tapi tetap minum beralkohol. Kemudian suka begadang tanpa tujuan yang positif, apalagi kita mahasiswa ya kan.
sebenarnya begadang ini positif, cuman Sama aja dampaknya dampaknya negatif terkena ke kita gitu, yang kena juga kesehatan kita. Selanjutnya, teratur mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, membuang sampah tidak pada tempatnya itu termasuk ke dalam menjaga kebersihan dan kesehatan nggak? Teratur Masuk. cuci tangan. Iya, itu itu masuk. bisa- Tapi kalau membuang sampah tidak pada tempatnya Iya, nggak itu termasuk. kan termasuk ke dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Selanjutnya itu ada, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah membentuk kebiasaan baik. Kebersihan dan kesehatan sebenarnya adalah bagian dari hidup keseharian kita. Sebagai anggota PMR, kamu dapat membentuk karakter positif dalam menjaga kebersihan dan kesehatan. Bagaimana sih caranya membentuk kebiasaan baik? Yang pertama adalah membentuk kebiasaan baik bagi dirimu sendiri. Kalau gaya hidupmu saja tidak sehat, bagaimana kamu ingin memulai kebiasaan baik? Selanjutnya yaitu membentuk kebiasaan baik di keluarga. Jika sudah membentuk kebiasaan baik pada diri sendiri, maka selanjutnya adalah membentuk kebiasaan baik di kalangan keluarga kamu sendiri. Lalu selanjutnya membentuk kebiasaan baik di sekolah. Jika dirimu sudah baik dan di keluargamu sudah baik juga kebiasaannya, maka lanjutkan tahap selanjutnya yaitu membentuk kebiasaan baik di lingkungan sekolah. Ajak kawan-kawanmu serta guru-guru atau orang yang ada di sekolah. Selanjutnya yang terakhir adalah membentuk kebiasaan baik di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi di mana kamu berada, disitulah kamu mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Namira Saskia. Oke, ya disimpulkan. Jadi kesimpulannya di sini bisa kita ambil bahwasanya kita sebagai remaja itu harus peduli dengan kebersihan dan juga kesehatan. Dan juga kita juga harus peduli dengan sesama seperti mengingatkan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan, mau di lingkungan sendiri, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekolah atau lain sebagainya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Salam kemanusiaan. Siamo. Siamo. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Salam untuk